Oke, tadi sepertinya videonya terpotong ya, jadi saya ulangi lagi bahwa pemberian mutagen kimia dapat diteteskan pada tunas apikal. Jadi seperti di sini misalnya, jadi dia tambahkan Twin 20 untuk eh, membantu penyerapan ya, supaya lebih banyak yang diserap. Penyerapannya lebih baik ya. Nah, kemudian pemberiannya tentu tergantung kepada perlakuan yang diberikan, apakah sehari misalnya 2 kali, kemudian dalam 3 hari kah atau 5 hari dan seterusnya. Jadi tergantung dari perlakuannya ya. Nah, kemudian mutagen itu bisa juga dikombinasikan antara mutagen fisik dengan mutagen kimia. Ya, misalnya ini sinar gamma dengan sodium asida dia kombinasikan, kemudian menghasilkan tanaman mutan yang kerdil. Lalu kalau morfologi daunnya seperti ini, lalu ini hasilnya yang dia lebih besar daripada parentnya, jadi 15-53% lebih besar. Kemudian warna dari kulit bijinya juga berubah. Nah, kemudian untuk pengamatan mutasi yang lainnya, jadi di samping dari melihat secara visual perubahan-perubahan yang terjadi atau menghitung jumlah kromosom kalau dia poliploid, bisa juga dilakukan pengamatan mutasi dengan melihat adanya abrasi kromosom. Ya, abrasi kromosom atau kerusakan kromosom. Jadi ini kromosomnya menjadi lengket ya. Ini juga lengket. Nah, sedangkan di sini terbentuk fragmen, di sini terbentuk telofase bridge atau jembatan telofase. Nah, bisa juga terbentuk jembatan anafase, jadi anafase bridge dia. Jadi itu termasuk abrasi kromosom. Ini contoh mutagenesis secara in vitro menggunakan mahkota bunga sebagai eksplant yang disinari dengan sinar gamma ya. Kemudian ditanam dengan teknik kultur jaringan, dibentuk tunasnya, diakarkan, ditanam dalam pot, jadi penelitiannya cukup panjang ya. Kemudian mereka menghasilkan bunga yang bentuk dan warnanya bervariasi. Ini yang dilakukan di biologi dengan menggunakan melon dengan pemberian kolkisin yang bervariasi, ini ya 0,03 sampai 0,1%. Jadi dengan pemberian kolkisin terlihat jumlah kromosomnya lebih banyak dibandingkan dengan kontrol. Kemudian secara penampilan, secara visual juga ukuran daunnya lebih besar. Ya. Nah ini contoh lainnya dengan pada bawang putih. Jadi ini B sampai D, B, C, D ini adalah diberikan kolkisin ya, tetapi kita bisa mengamati kromosom yang bertambah banyak hanya pada C dan D saja. Ya. Nah, kemudian ini pada marigold, jadi sama, jadi dia direndam dulu 6 jam untuk imbibisi, dikecambahkan, lalu diberi perlakuan kolkisin, lalu dihitung jumlah kromosomnya dan ditentukan tingkat ploidinya. Jadi ini gambaran kromosomnya kecil-kecil ya. Lalu kecambahnya seperti ini, jadi pertumbuhannya terhambat, tetapi ada pembesaran di sini ya. Kemudian ini pada Impatiens balsamina, pada pacar air, pada bibit ya. Jadi pada fase bibit terlihat di sini ukuran daun, jadi panjang daunnya bertambah dengan pemberian kolkisin, lebar daunnya bertambah, tetapi tinggi tanamannya tidak ada perbedaan sampai 12 jam. Yang 24 jam itu lebih pendek ya, karena memang pertumbuhannya terhambat ya. Lalu secara anatomi batangnya, jadi terlihat di sini parenkim batangnya lebih besar ya. Nah ini sebenarnya semuanya pembesarannya sama, kemudian juga menggunakan mikroskop yang connect ke komputer ya, tetapi saya lupa memang mencantumkan skalanya di sini. Jadi terjadi pembesaran sel parenkim ya. Kemudian kalau untuk jumlah stomata itu dia terjadi penurunan jumlah stomata per bidang pandang. Nah, kenapa menurun? Karena stomatanya tambah besar. Ya, jadi saat stomatanya tambah besar tentu satu bidang pandang kita hanya mengamati sedikit saja ada. Jadi karakter yang diamati bisa secara morfologi, fisiologi dan biokimia, ya misalnya konsentrasi klorofil, konsentrasi metabolit sekunder, ya apakah misalnya alkaloid yang dihasilkan lebih banyak ketika diberikan mutagen ya, jadi tanaman mutannya memiliki kandungan metabolit sekunder yang lebih tinggi. Kemudian juga ketahanan terhadap stres biotik dan abiotik. Misalnya kita ingin mendapatkan mutan yang
tahan terhadap fusarium. Maka nanti pada saat screening tanaman mutan itu kita inokulasikan dengan fusarium. Mana yang bertahan berarti dia resisten terhadap fusarium. Lalu sitologi, kemudian reproduksi dengan melihat viabilitas polennya. Nah, yang terakhir pengamatan molekuler, ini kita akan lihat belakangan ya. Ini contoh secara in vitro juga, tetapi dia menggunakan kolkisin yang ditaruh di medium. Jadi secara in vitro kita bisa meletakkan kolkisinnya di dalam medium atau direndam dulu di luar ya, direndam dulu dalam kolkisin, kemudian baru ditanam dalam tissue culture. Tapi kalau yang di sini dia mediumnya yang mengandung kolkisin lalu ditransfer ke medium yang non kolkisin. Nah, di dalam kolkisin hanya 4 hari saja. Nah, kemudian ini nanti pengamatannya, ini konsentrasinya, ini pengamatan panjang tunas, ya, jumlah tunas, jumlah akar, panjang akar. Nah, ini hasilnya jadi tanaman yang tetraploid, ini tetraploid yang 4X ya lebih besar daripada yang diploidnya. Ini tanaman yang tetraploid ya, lebih besar daripada diploidnya. Ini tangkai bunganya lebih panjang ya. Ini karena zoomnya aja, jadi ini di zoom ini segini tengah dari penggaris ya, sedangkan ini satu full penggaris untuk tangkai bunganya. Nah, ini kemudian cara bagaimana eksperimen dilakukan ya. Jadi kalau biji yang diberi mutagen, sebelum diberi mutagen kita sebut sebagai biji M0. Ya, setelah diberi mutagen kita sebut biji M1. Biji M1 ditanam, tanamannya kita sebut tanaman M1. Tanaman M1 berbuah, berbiji, bijinya disebut M2. Ya, M2 ini ditanam disebut tanaman M2. Lalu mulailah pada M2 ini dilakukan screening. Jadi dilakukan jadi ini visible phenotyping ya. Jadi mulai dilakukan seleksi, kemudian nanti ditanam kembali untuk generasi ketiganya. Jadi ini yang dia hasilkan ya, jumlah biji yang dia beri perlakuan, lalu survivalnya bagaimana. Jadi semakin lama pemberiannya, maka survivalnya semakin berkurang. Persen germinasinya juga berkurang. Kemudian lethal dosisnya ya ini 50% dia pada pemberian 24 jam ini. Nah, kemudian fenotipe yang dihasilkan ini wild type-nya ya skala ini 3 cm. Jadi ini buah yang short ya, jadi yang pendek. Jadi kalau ini mungkin berapa ya panjangnya? Mungkin 20 cm ini ya. Jadi kalau segini 3 cm. Nah, ini segini 3 cm ya mungkin ini sekitar 12 cm. Nah, ini yang wild type-nya, kemudian ada yang long juga. Jadi ini 3 cm-nya segini, mungkin ini 30 cm panjang buahnya. Ya, kemudian ini ada small flower, big flower. Nah, jadi secara visual dia mati perubahan yang terjadi.